Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Ipalistari dengan NIM 2023143642 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Tata urutan peraturan perundang-undangan salah satu jenis peraturan tertulis yang masuk dalam urutan peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Selanjutnya, proses penyusunan rancangan undang-undang. Di sini ada beberapa tahap proses penyusunan rancangan. Yang pertama, tahap persiapan rancangan undang-undang. Yang kedua, tahap pembahasan di DPR. Yang ketiga, tahap pengesaan oleh Presiden. Yang keempat, tahap diundang oleh Sekretaris Negara. Selanjutnya, fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan Undang-Undang 1945 setelah reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi terjadi sebagai respon terhadap tuntunan reformasi. Pada saat itu, tuntunan tersebut dipengaruhi oleh praktik penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto, serta adanya kelemahan sistematika dan substansi undang-undang pasca perubahan, seperti inkonsisten, keracuhan sistem pemerintahan, dan sistem ketenegaraan yang tidak jelas. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan menyempurnakan beberapa aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan demokrasi dan hukum. Amandemen Undang-Undang 1945 juga dilakukan untuk mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Perubahan terhadap Undang-Undang 1945 baru dilakukan ketika era reformasi dimulai setelah kekuasaan Presiden Soeharto berakhir pada Mei 1998. Materi yang terakhir yaitu mengklarifikasi isi Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki struktur yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Pasca amandemen, terdapat perubahan signifikan dalam konstitusi Indonesia yang mencakup pembatasan kekuasaan presiden, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi, penegakan hak asasi manusia, serta demokrasi proses pemilihan. Amandemen Undang-Undang 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara yang disesuaikan dengan aspirasi bangsa dengan fokus pada pembahasan kekuasaan presiden, pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembahasan masa jabatan presiden. Selain itu, amandemen dilakukan dengan mempertahankan pembentukan. Selain itu, amandemen dilakukan dengan tetap mempertahankan pembukaan Undang-Undang 1945 dan memasukkan penjelasan yang semua terletak di luar naskah dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kata salah ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.